Tadi kamu nggak bergerak, sekarang bergerak. Tadi kamu nggak menulis, sekarang menulis. Itu namanya apa? Itu makhluk semuanya itu. Asalnya nggak ada, kemudian menjadi ada. Lah, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada itu Allah. Artinya adanya sesuatu itu dengan kudrah Allah. Tadi kamu menggerakkan kaki, sekarang tidak. Nah, berarti apa? Tadi ada, sekarang nggak ada. Maka tiadanya sesuatu yang tadi ada menjadi nggak ada, itu adalah juga dengan kudrah Allah. Dalam satu detik itu miliaran lebih makhluk tercipta. Dan Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, dan yang meniadakannya dari ada menjadi tiada. Semuanya dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kudrah itu, dengan sifat kudrah ini, Allah yujidu wa yu'adimu. Allah mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan dari meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis Ilmuddin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah
yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu 20 sifat. Hari ini kita sampai pada qaulul muallif sami'unil basiru wal mutkallimu. Sami'un iku utawi Allah iku sami'un zat kang mirengaken kelawan pendengaran sifat mireng kang azali abadi. Al-basiru zat kang ningali kelawan peningal kang azali abadi. Wal mutkallimu. Nah, di sini ada harokat yang perlu diubah. Nah, aslinya wal mutakallimu, tetapi karena menyesuaikan wazan dalam dalam nazam, dalam syair, maka membacanya wal mutkallimu, bukan wal mutakallimu. Tapi asalnya apa? Wal mutakallimu. Nah, dalam buku ini masih tertulis wal mutakallimu, silahkan dirubah. Wal mutakallimu turzat kang berfirman kelawan kalam kang azali abadi. Iku lahu ketue Allah sifatun utawi pira-pira sifat sabaatun kang pitu tantazimu kang tersusun apa sab'ah. Faqudratun mongko nuli sifat kudrah, iradatun nuli sifat iradah, sam'un nuli sifat sama', basar nuli sifat basar. Asalnya basarun, tapi karena syair basar. Hayatun nuli sifat haya, al-ilmu nuli sifat ilmu, kalamun nuli sifat kalam, istamar. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa al-muallif, yaitu Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi, di sini lebih dahulu mendahulukan sifat ma'nawiyah daripada sifat ma'ani. Pada umumnya para ulama ketika menyebutkan sifat-sifat Allah, mereka menyebutkan sifat ma'ani terlebih dahulu, baru sifat ma'nawiyah. Tetapi beliau di sini berbeda, karena memang tidak disyaratkan harus berurut. Nah, sifat-sifat itu kalau kita misalnya dibulak-balik, itu sebenarnya juga tidak masalah. Nah, yang penting kita meyakini, mengetahui dan meyakini sifat wajib bagi Allah yang 20 atau 13 tersebut. Apakah kita misalnya menyebutkannya pertama wujud, kedua wahdaniyah, ketiga kalam, keempat ilmu, kelima qudrah, keenam misalnya mukhalafatul hawadisi, tidak masalah, nggak berurut seperti halnya biasa juga tidak masalah. Nah, tetapi para ulama membagi sifat-sifat itu menjadi 4 bagian seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. 4 bagian, yang mengatakan 20 maka 4 bagian, yang mengatakan 13 maka 3 bagian. Nah, itu berurutnya, diurutkannya itu berdasarkan pembagian itu, yaitu pertama sifat nafsiyah ada 1, kemudian ada sifat salbiyah ada 5, kemudian sifat ma'ani ada 7, kemudian sifat maknawiyah ada 7. Nah, ini urutannya berdasarkan itu, sehingga terlihat selalu kita dalam menyebutkannya, baik yang kita hafal maupun yang disebutkan oleh para ulama, itu urutannya berdasarkan pengelompokan tersebut. Nah, tetapi pada dasarnya jika kita bolak-balik juga tidak masalah, karena yang terpenting
kita meyakini bahwa Allah itu maha mendengar, bahwa Allah itu qadir, bahwa Allah itu wahid, bahwa Allah itu murid. Nah, secara dibolak-balik itu juga tidak masalah. Tetapi untuk lebih menggampangkan dan memudahkan di dalam memahaminya, maka diurutkan berdasarkan pengelompokan. Itu biasanya seperti itu. Nah, di sini dalam kitab ini Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi mendahulukan sifat ma'nawiyah dari sifat ma'ani. Nafsiyah itu apa? Sekarang sedikit kita jelaskan tentang pembagian itu. Jadi ada tadi kita sebutkan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah ma la yuta'aqqalu wujudu dzat biduniha, yaitu sifat yang tidak masuk akal adanya zat tanpa sifat itu. Jadi dari sisi akal tidak bisa diterima kalau zat itu ada jika sifat tersebut tidak ada. Yaitu apa? Hanya satu sifat wujud. Nah, sifat wujud ini kalau nggak ada sifat wujud ya zat nggak ada. Zat Allah tidak ada, maka pasti Allah itu bersifatan dengan sifat wujud. Karena apa? Karena kemarin sudah kita nyatakan baik naklan ataupun aklan bahwa Allah itu ada, dan alam semesta ini adalah menjadi bukti akan adanya Allah. Nah, itulah yang disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu sifat yang tidak masuk akal adanya zat tanpa sifat itu. Itu hanya satu, sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat salbiyah itu as-sifah allati tadullu ala nafyi ma la yaliqu billah. Jadi sifat-sifat yang menunjukkan penafian terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi meniadakan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Nah, ini ada berapa? Ada 5, yaitu qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil khawadisi, dan wahdaniyah. Jadi yang pertama apa? Qidam, kemudian yang kedua baqa, kemudian yang ketiga qiyamuhu binafsihi, yang keempat mukhalafatul lil khawadisi, dan yang kelima wahdaniyah. Qidam itu menafikan sifat kebalikannya, yaitu sifat hudus. Baqa itu menafikan sifat fana, dan seterusnya. Jadi sifat-sifat Allah yang menafikan sifat, yang menunjukkan penafian terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, itu namanya salbiyah. Jumlahnya ada 5. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Nah, para ulama menjelaskannya bahwa sifat-sifat ma'ani itu adalah li'annaha amrun haqiqiyyun mutahaqqiqun yastati' ayyura law kushifa anhul hijab. Yaitu sifat-sifat Allah yang apabila hijab maknawi itu dibuka dari kita, maka kita akan bisa melihatnya. Sifat-sifat itu jika dibukakan hijab maknawi, hijab maknawi itu bukan hijab seperti tembok yang terlihat, tetapi hijab yang tidak terlihat oleh kita. Jika itu dibuka, maka kita akan melihat sifat-sifat tersebut. Ini yang disebut dengan sifat ma'ani. Jumlahnya ada 7, yaitu qudrah, kemudian yang kedua iradah, yang ketiga ilmu, yang keempat hayah, yang kelima sama, yang keenam basar, yang ketujuh kalam. Ini yang disebut sifat ma'ani. Kemudian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah itu
adalah sifat-sifat yang merupakan keniscayaan dari sifat-sifat ma'ani. Makanya disebut maknawiyah, karena dia menjadi sesuatu yang meniscayakan sifat ma'ani. Jadi ini ada 7 juga, sebagaimana sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah ada 7. Nah, sifat ma'aninya adalah kudrah, sifat maknawiyahnya qadirun, kaunuhu qadiran. Sifat ma'aninya iradah, sifat maknawiyahnya kaunuhu muridan. Sifat ma'aninya adalah ilmu, sifat maknawiyahnya kaunuhu aliman. Sifat ma'aninya adalah hayah, sifat maknawiyahnya kaunuhu hayyan. Kemudian sifat maknawinya adalah sama, sifat maknawiyahnya kaunuhu sami'an. Sifat ma'aninya adalah basar, sifat maknawiyahnya adalah kaunuhu basiran. Sifat ma'aninya adalah kalam, yang ketujuh. Nah, sifat maknawiyahnya adalah kaunuhu mutakalliman. Nah, jadi sifat maknawiyah itu meniscayakan sifat ma'ani. Ketika dikatakan Allah itu qadir, maka meniscayakan sifat kudrah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan Allah itu mutakalliman, maka itu meniscayakan sifat kalam bagi Allah. Ketika dikatakan Allah itu sami'un, kaunuhu sami'an, maka itu meniscayakan sifat sama bagi Allah. Itulah yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Jadi para ulama mengelompokkan sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 menjadi 4 kelompok tersebut. Nah, sehingga biasanya kita juga menghafalkan berdasarkan pengelompokan itu, berdasarkan pengelompokan itu. Sifat nafsiyah dulu, baru sifat salbiyah, baru sifat ma'ani, baru sifat ma'nawiyah. Tetapi Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi dalam kitab ini itu dibalik antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Beliau terlebih dahulu menjelaskan atau menyebutkan sifat ma'nawiyah terlebih dahulu. Dari mulai kemarin itu sudah disebutkan kaunuhu hayyan, kemudian kaunuhu qadiran, kemudian kaunuhu muridan, kemudian kaunuhu aliman. Sudah 4 yang disebutkan. Kemudian dalam nazam ini disebutkan 3 berikutnya, yaitu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Berarti berapa? 7 sifat bagi sifat ma'nawiyah bagi Allah. 4 ditambah 3. 4 disebutkan dalam nazam sebelumnya, dan 3 disebutkan dalam nazam yang sedang kita baca. Berarti jumlahnya adalah 7 sifat ma'nawiyah. Insya Allah sifat-sifat itu akan kita jelaskan nanti dalam penjelasan sifat sifat ma'ani. Setelah ini dalam nazam setelahnya disebutkan lahu sifatun sab'atun tantazimu. Itu 7 sifat itu. 7 sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu adalah 7 sifat yang dikatakan di sini, yang disebutkan secara tersusun sebagaimana yang sudah disebutkan, dan akan disebutkan sifat ma'ani yang 7 berikutnya. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Faqudratun iradatun sam'un basar, hayatunil ilmu kalamun istamar. Nah, sekarang muallif menyebutkan sifat ma'ani, baru menyebutkan sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang pertama kali disebutkan oleh beliau adalah kudrah. Sifat kudrah artinya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun au muttasifun bil qudrati tammah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat kudrah yang sempurna,
sifat kuasa yang sempurna. Biha yujidu al-makhluqat wa yu'adimu al-makhluqat. Dengan sifat kudrah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Jadi wazifatul qudrah, tugas dari sifat qudrah adalah al-ijadu wal-i'damu. Al-ijadu artinya apa? Mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Wal-i'damu artinya meniadakan sesuatu dari ada menjadi tiada. Itu namanya i'dam. Jadi kudrah itu wazifatuha, tugasnya adalah, saya ulangi lagi, al-ijadu wal-i'dam, yaitu mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada dan meniadakan makhluk dari ada menjadi ada. Maka ketika ada sesuatu yang sebelumnya nggak ada kemudian ada, maka adanya itu adalah dengan kudrah Allah. Demikian juga jika ada sesuatu dahulu ada kemudian sekarang tidak ada, maka tiadanya itu adalah dengan kudrah Allah. Artinya apa? Artinya segala sesuatu ini terjadi dengan kudrah Allah. Baik sesuatu itu ada atau tiada, maka terjadinya semuanya dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam satu detik kan terjadi sesuatu yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Misalnya apa yang kita lakukan ini, tadi nggak ada sekarang ada. Tadi kamu nggak bergerak sekarang bergerak. Tadi kamu nggak menulis sekarang menulis. Itu namanya apa? Itu makhluk semuanya itu. Asalnya nggak ada kemudian menjadi ada. Lah, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada itu Allah. Artinya adanya sesuatu itu dengan kudrah Allah. Tadi kamu menggerakkan kaki sekarang tidak. Nah, berarti apa? Tadi ada sekarang nggak ada. Maka tiadanya sesuatu yang tadi ada menjadi nggak ada, itu adalah juga dengan kudrah Allah. Dalam satu detik itu miliaran lebih makhluk tercipta, dan Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, dan yang meniadakannya dari ada menjadi tiada. Semuanya dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kudrah itu, dengan sifat kudrah ini, Allah yujidu wa yu'adimu. Allah mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, dan dari meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Nah, penjelasan ini menjadi penting untuk kemudian kita jelaskan bahwa karena tugas dari sifat kudrah itu adalah al-ijadu wal-i'dam, mengadakan dan meniadakan, maka sifat kudrah Allah itu hanya berkaitan dengan jaiz aqli, al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, al-hukmul aqli, hukum akal ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-wajib al-aqli, Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah al-mustahil al-aqli, yaitu apa? Seperti adanya sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-jaiz al-aqli, yaitu sairul makhluqat, makhluk ini. Nah, makhluk ini, semua makhluk ini adalah al-jaiz al-aqli. Nah, al-jaiz al-aqli adalah sesuatu yang menerima ada dan menerima tidak ada. Akal bisa menerima adanya dan akal juga bisa menerima tiadanya. Nah, kudrah itu mengadakan dan meniadakan, maka
hanya bisa dihubungkan dengan apa? Dengan jaiz akli ini, mungkin akli ini, yaitu hanya bisa dihubungkan sesuatu yang bisa menerima ada dan bisa menerima tiada. Bisa dipahami ya? Nah, saya ulangi lagi karena ini sesuatu yang sebagian orang agak bingung dalam masalah ini. Jadi kudrah itu adalah mengadakan. Tugasnya adalah sifat kudrah itu mengadakan dan meniadakan. Itu wazifatu al-qudrah. Nah, dari tiga ini, itu yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan itu apa? Al-jaiz al-aqli, atau yang disebut dengan al-mumkin al-aqli. Sementara al-wajib al-aqli itu bisa ada tapi nggak menerima tiada. Al-mustahil al-aqli itu menerima tiada tetapi tidak menerima ada. Nah, jadi hanya menerima salah satunya. Sementara kudrah itu dua-duanya, yaitu mengadakan dan meniadakan. Maka sifat kudrah Allah itu berkaitan hanya dengan apa? Berkaitan dengan al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli. Hubungannya bagaimana? Hubungannya dengan pertanyaan sebagian orang bodoh. Ada sebagian orang bodoh yang karena tidak belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan akal sempit yang dia miliki, ketika kita mengatakan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, ketika kita mengatakan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, kemudian orang ini karena kebodohannya, karena piciknya dia dalam berpikir, dia berkata dengan nada pertanyaan. Dia ingin protes tapi dengan memberikan pertanyaan. Dia mengatakan, kalau Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, sekarang saya bertanya kepadamu, apakah Allah itu maha kuasa untuk menciptakan sekutu baginya? Atau dengan ucapan yang lain, apakah Allah itu maha kuasa untuk menciptakan istri dan anak-anak untuknya? Nah, pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, sulit dijawab dan membahayakan. Pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kufur. Jika dijawab dengan ya Allah kuasa, maka yang menjawab kufur. Jika dijawab tidak, Allah tidak kuasa, yang menjawab juga kufur. Nah, di sini makanya perlu ini tadi kita jelaskan agak detail. Kenapa kalau dijawab iya, maka menjadi kufur yang menjawab? Karena dia menisbatkan memungkinkan, membuka peluang adanya sekutu, adanya istri dan anak untuk Allah. Dia mengatakan berarti menjadi mungkin Allah itu punya sekutu, Allah itu punya istri, Allah itu punya anak. Padahal Padahal sudah dijelaskan dalam nas Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu la syarikalah, bahwa Allah itu wahidun wa ilahukum ilahu wahid, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Maka adanya sekutu bagi Allah itu mustahil. Adanya anak dan istri bagi Allah itu mustahil, sesuatu yang nggak bisa diterima oleh akal, sesuatu yang nggak bisa diadakan. Nah, ini kan nggak sesuai. Maka kita katakan kepada dia, kita nggak boleh menjawabnya dengan ya Allah kuasa, tidak boleh.
Tidak boleh juga kita menjawabnya dengan tidak, Allah tidak kuasa. Karena jika dia mengatakan Allah tidak kuasa, berarti dia menisbatkan sifat lemah kepada Allah. Berarti dia seakan-akan mengatakan Allah itu lemah. Padahal lemah itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Karena itu sifat kurang yang tidak layak bagi Allah. Maka jawabannya bukan iya atau tidak. Jawabannya bagaimana? Kita katakan kepada dia, pertanyaan kamu salah. Pertanyaan kamu salah. Sifat kudrah Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Jawabannya bagaimana? Pertanyaan kamu itu salah. Karena sifat kudrah Allah itu nggak bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan sesuatu yang mustahil akli. Loh, kenapa kok nggak bisa dihubungkan? Karena mustahil akli itu nggak menerima ada. Sementara kudrah itu tugasnya mengadakan. Sifat kudrah apa? Tugasnya adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Sementara mustahil itu nggak bisa diadakan. Maka bagaimana bisa dihubungkan dengan kudrah? Sesuatu yang bisa diadakan dan ditiadakan itu hanya yang jaiz akli. Yang wajib akli nggak bisa diadakan, ditiadakan. Yang mustahil akli nggak bisa diadakan. Maka ini nggak bisa dihubungkan dengan sifat kudrah. Nggak semuanya itu bisa dihubungkan dengan sifat kudrah. Pertanyaan kamu itu seperti pertanyaan orang orang gila yang mengatakan tembok itu alim atau bodoh. Seperti itu orang gila mengatakan begitu. Tembok ini alim sekali atau tembok ini bodoh sekali. Itu yang ngomong yang bodoh, bukan temboknya. Karena apa? Tembok nggak ada urusannya dengan bodoh atau alim. Dia benda mati, nggak ada urusannya dengan itu. Tembok ini sudah makan atau belum ya? Nggak ada tembok kok sudah makan atau belum. Itu pertanyaan kamu yang pertanyaan orang stres. Nah, demikian juga di sini. Kudrah itu mengadakan dan meniadakan. Sementara sesuatu yang mustahil akli nggak bisa diadakan, akal nggak menerima adanya. Maka bagaimana kamu hubungkan kudrah dengan mustahil akli? Nggak bisa. Nah, itu jawaban kita kepada dia. Jadi pertanyaan di sini pertanyaan orang bodoh yang nggak bisa dijawab dengan ya, juga tidak bisa dijawab dengan tidak. Tetapi kita katakan pertanyaanmu, yang pertanyaan orang bodoh, pertanyaanmu salah. Karena apa? Kenapa salah? Karena sifat kudrah itu mengadakan dan meniadakan, sementara mustahil akli nggak bisa diadakan. Maka nggak bisa kamu hubungkan sifat kudrah dengan mustahil akli. Bisa dipahami ya? Nah, semoga bisa dipahami. Karena itulah dalam ayat Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in, syai' di situ maknanya adalah al-jaiz al-aqli, al-mumkin al-aqli. Syai' di situ adalah khusus untuk sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada. Innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu yang mungkin akli. Maha kuasa untuk mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Secara lebih jelas begitu. Karena mungkin akli itu apa? Makhluk. Mungkin akli itu apa? Makhluk. Maka kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya Allah itu maha kuasa untuk mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk.
Maka jika ada makhluk tercipta dari tiada menjadi ada, maka itu biqudratillah. Jika ada makhluk dulu ada, sekarang sudah mati, sudah tiada, maka itu adalah biqudratillah. Semuanya dengan kudrah Allah. Allah yang mengadakan, Allah yang meniadakan. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang dalil itu tadi adalah dalil apa? Naqli dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran yang lain juga disebutkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu juga dalil sifat qudrah. Ketika dikatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwah artinya dzul qudrah. Allah itu memiliki sifat qudrah. Nah, di sini ada hal penting yang perlu diingatkan. Allah itu disebutkan di dalam ayat tadi Dzul Quwwatil Matin. Dzul Quwwah artinya apa? Yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan. Itu maksud Dzul Quwwah. Maka hati-hati dengan perkataan sebagian orang yang salah ucap. Entah dia sadari atau tidak dia sadari, dia mengatakan Allah adalah kekuatan. Dia mengatakan Allah adalah kekuatan yang maha dahsyat. Dia mengatakan seperti itu. Nah, perkataan ini seakan-akan bisa diterima, tetapi sebenarnya ini tidak benar. Allah itu bukan kekuatan. Kekuatan itu sifat. Allah itu bukan sifat. Tidak dikatakan Allah itu kuat, Allah itu kudrah, bukan. Tetapi Allah adalah Dzul Quwwah. Allah adalah zat yang memiliki kekuatan, bukan zat yang memiliki bukan kekuatan itu. Allah itu bukan kudrah, tapi Allah itu sifatnya adalah sifat Allah itu kudrah. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita mengatakan Allah qadir. Allah qadir, bukan Allah kudrah. Allah alim, Allahu alimun, bukan Allah ilmu, bukan. Bukan Allahu ilmun, bukan. Kalau Allahu ilmun berarti Allah itu berupa sifat ilmu, bukan. Allah maujudun, bukan Allah wujudun. Harus dibeda-bedakan, harus bisa, karena apa? Ada konsekuensinya. Karena wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi itu adalah sifat. Itu adalah sifat. Kita boleh mengatakan Allah itu sifatnya wujud, sifatnya qidam, sifatnya baqa dan seterusnya. Tapi kita tidak mengatakan Allahu wujud, Allahu qidam, Allahu baqa. Enggak begitu. Tapi Allahu maujudun, Allahu baqin, Allahu qadim dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Dalam ayat ini disebutkan Allah itu adalah Dzul Quwwatil Matin. Bukan dikatakan Allahu Quwwatun, tapi Allah Dzul Quwwah. Maka jangan ikut-ikut sebagian orang yang mungkin dia buat puisi biar terlihat hebat, kemudian dia mengatakan Allah adalah kekuatan. Dia mengatakan ketika terjadi musibah, ketika terjadi sesuatu yang menakjubkan, dia mengatakan ada kekuatan besar di balik semua kejadian ini. Dia mengatakan seperti itu. Seakan-akan perkataannya sangat indah. Tetapi itu salah, perkataan seperti itu salah. Allah itu bukan kekuatan, tetapi Allah zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna. Zat yang memiliki kekuatan yang sempurna.
bukan kekuatan itu sendiri. Nah, ini penting juga diluruskan karena kita sekarang dalil nakli, di antara dalil nakli sifat qudrah adalah firman Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian dalil akli tentang sifat qudrah Allah. Dalil akli dikatakan seandainya Allah itu tidak memiliki sifat qudrah, maka berarti bersifatan dengan sifat kebalikannya. Sifat kebalikannya itu apa? Lemah. Berarti Allah itu lemah. Padahal sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Masa Tuhan lemah? Sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Dan seandainya Allah itu lemah, tidak memiliki sifat qudrah, pastilah alam semesta ini nggak ada. Pastilah bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya itu tidak ada. Tapi nyatanya, faktanya, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, alam semesta ini ada. Maka itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu bersifatan dengan sifat qudrah. Kita melihat pada diri kita sendiri, kita ada. Diri kita ini ada, manusia ini adalah ada. Dengan adanya manusia itu saja itu sudah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat qudrah. Jika tidak ada, mana mungkin manusia itu ada, dan adanya itu seunik seperti ini. Sangat unik. Matanya di depan dua, hidungnya menghadap ke bawah, sangat unik. Dan semuanya penuh dengan hikmah. Telinganya di kanan dan di kiri, mulutnya ada di bawah hidung, di atasnya dikasih kumis, di atas mata dikasih bulu mata, dan seterusnya. Itu semuanya kan ada hikmah dan ada manfaat. Ada manfaat. Seandainya hidung itu ditaruh menghadap ke atas, pilek terus setiap hari. Karena apa? Karena kehujanan masuk air. Kalau mata misalnya yang satu di depan, satu di belakang, itu tidak bisa dibayangkan. Telinga di kanan dan di kiri itu sebagai pelengkap. Semuanya ada hikmah. Itu masih kita melihat yang bagian zahir. Kalau nggak maha kuasa, masa ada makhluk seperti ini dengan berbagai keunikan yang luar biasa? Wajahnya pun beda semua. Anak berapa nih? 20. Wajahnya beda semua. Nggak ada yang sama. Allah maha kuasa. Kalau nggak maha kuasa nggak mungkin ada, dan adanya seperti ini menakjubkan. Itu kita masih melihat manusia, belum melihat dalamannya manusia, belum kita melihat alam semesta secara luas, langit, bumi, lautan, bintang-bintang. Begitu berjalan dengan sungguh teratur alam semesta ini. Belum lagi kita melihat buah-buahan dengan segala jenisnya. Belum kita melihat binatang dengan segala jenis-jenisnya yang ribuan jenis, dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu ada, dan Allah itu maha kuasa, memiliki sifat qudrah. Karena tidak mungkin sesuatu yang begitu menakjubkan ini diciptakan oleh sesuatu yang lemah seperti kita. Apa yang bisa kita buat? Pastilah alam ini diciptakan oleh zat yang maha kuasa.
Nah, karena itulah maka pasti secara akal Allah itu memiliki sifat qudrah. Nah, kalau dalil naklinya maka sudah kita jelaskan tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahkan bukan hanya ayat ini, banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Kita yang sering baca Al-Quran pasti sering membaca ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Itu sering kita membacanya yang dengan lafadz itu. Ada yang seperti ini, innallaha, ada yang pakai wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nah, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Kalau kita mau bertadabbur alam, kita menyaksikan alam. Meskipun sebenarnya untuk tadabbur alam kita nggak harus ke pantai, harus ke Bali, enggak. Sebagian orang alasan, saya mau tadabbur alam, kemana? Ya ke sana, rekreasi ke Bali misalnya. Saya mau tadabbur alam, kemana? Saya mau mendaki gunung dan seterusnya. Ya, itu tidak salah juga, tidak kita salahkan kalau memang betul dia mau tadabbur alam. Tapi begitu kita keluar saja dari rumah, lihat ke atas waktu malam, kita sudah bisa tadabbur alam. Nah, jangankan seperti itu, kita berdiam di dalam rumah melihat rizki saja ini sudah kita bisa tadabbur alam. Orang kok unik kayak begini ya. Misalnya kita sudah bisa tadabbur alam. Nah, jadi tadabbur, karena apa? Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Dan kita bisa berpikir tentang alam yang ada di sekitar kita. Itu semuanya sudah menunjukkan apa? Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat cecak misalnya di dinding, kita sudah bisa tadabbur. Kita melihat nyamuk, kita sudah bisa tadabbur. Menggunakan akal kita untuk berpikir tentang makhluk ini, yang hasilnya adalah mengatakan Allah itu ada dan Allah itu Maha Kuasa. Seperti kemarin kita ceritakan apa? Ketika kita makan, kemudian di dalam perut kita ini ternyata ada semacam pabrik yang mengolahnya sehingga makanan itu bisa berubah jadi daging, bisa berubah jadi apa? Darah, bisa berubah jadi tulang, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu kita masih mikir untuk apa? Untuk manusia yang relatif besar, manusia itu. Bagaimana dengan nyamuk? Perutnya sebesar apa? Kemudian ususnya sebesar apa? Kok ya bisa kemudian dia juga makan, kemudian juga mengeluarkan sesuatu dan seterusnya. Nah, belum lagi kita lihat semut kecil sekali, punya perut juga, semut itu makan juga. Ini semuanya apa? Allah Maha Kuasa, menunjukkan semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil, Allah juga menciptakan makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah al-arsyu, arash. Arash yang letaknya ada di atas langit ketujuh, bentuknya seperti sarir, seperti seperti semacam kasur persegi 4 yang sangat besar bentuk dan ukurannya. Bagian dari arsy itu menjadi atap surga, sangat besar sekali. Seseorang yang melihatnya pasti akan takjub, dikelilingi oleh para malaikat yang sangat besar-besar. Malaikat yang memikul arsy itu jarak antara telinga dan pundaknya itu perjalanan 500 tahun. Artinya sangat besar. Itu semuanya apa? Menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah menegaskan bahwa Allah menciptakan arsy itu adalah untuk menunjukkan kekuasaannya. Sayyidina Ali mengatakan, innallaha khalaqal arsya
izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan arsy untuk apa? Izharan liqudratihi, untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Para malaikat di atas langit ketujuh ketika melihat keajaiban daripada al-arsyu, maka keimanan mereka semakin kuat. Para malaikat semuanya beriman, semuanya muslim, nggak ada yang kafir dari para malaikat. Tapi ketika melihat al-arsyu, maka keimanan mereka semakin kuat. Kenapa? Karena melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Allah tidak menjadikan arsy itu sebagai tempat bagi zatnya, seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Tapi Sayyidina Ali membantahnya. Meskipun Wahabi datang belakangan, tapi sudah dibantah duluan oleh Sayyidina Ali sebelum mereka muncul. Karena Sayyidina Ali tahu nanti akan ada orang-orang yang meyakini bahwa arsy itu adalah tempat bagi Allah. Maka beliau menjelaskan, walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Allah tidak menjadikan arsy itu sebagai tempat bagi zatnya, sebagaimana dikatakan oleh orang Wahabi. Tetapi apa? Allah menciptakan arsy untuk apa? Menunjukkan kekuasaannya. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang ada di alam bawah ini agar kita melihat dan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Demikian juga alam yang berada di alam atas itu juga diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang tidak berpikir sehingga apa? Tidak mengetahui betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dalam mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan meniadakannya dari ada menjadi ada. Sebagian tidak menggunakan akalnya untuk berpikir sehingga tidak mengetahui tentang hal itu. Meskipun tanda kekuasaan Allah sudah ada di depan matanya, tetapi dia tidak berpikir sehingga tidak mengetahui tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita menjelaskan pagi hari ini tentang sifat qudrah. Insyaallah akan kita lanjutkan besok pembahasan berikutnya, yaitu dalam nazam yang sama, yaitu sifat iradah, sama dan basar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.